Masyarakat dunia terus menyoroti potensi resiko bangkrut atau gagal bayar utang pemerintahan Amerika Serikat. Situasi yang disebabkan menggunungnya utang pemerintah Amerika Serikat hingga 31,4 triliun dolar Amerika Serikat atau lebih dari 470 ribu triliun rupiah dan jatuh tempo pada tanggal 5 Juni mendatang. Potensi Amerika Serikat gagal bayar utang ini turut membuat para pembuat kebijakan di Indonesia menaruh perhatian kuat. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Muhammad Faisal. Selamat pagi, Mas Faisal. Selamat pagi, Mbak Megi. Ya, Mas Faisal, ini Amerika Serikat tentunya merupakan negara dengan kapasitas perekonomian terbesar, yakni PDB 2022 mencapai 25 triliun dolar Amerika Serikat. Tentunya setiap guncangan yang terjadi terhadap perekonomiannya akan mempengaruhi ekonomi secara umum dan global. Salah satunya tentunya Indonesia. Apa dampaknya terhadap Indonesia? Ada beberapa channel sebetulnya, tapi yang jelas kalau kaitannya dengan gagal bayar default itu dampaknya adalah pertama ke dalam negeri Amerika dulu. Artinya ada pemangkasan anggaran ya untuk pembangunan. Nah ini dampaknya secara singkat ini bisa menurunkan permintaan dalam negeri Amerika, meningkatkan pengangguran, yang efeknya nanti ke negara-negara yang lain. Kenapa? Karena banyak negara itu Amerika secara umum sebetulnya negara trading partner nomor 1, nomor 2 lah ya sekarang setelah China. Ya, tapi biasanya banyak negara itu banyak mengekspor itu ke Amerika, ya termasuk China sendiri. Nah, Indonesia sendiri juga sama, ya. Oleh karena itu, makanya kemarin, ya, ketika kalau kita ingat di November kemarin sempat ada gejolak di dalam negeri, gelombang PHK di sektor padat karya, ya, di industri sepatu, industri pakaian, ya, industri tekstil, itu tidak lepas karena ada penurunan permintaan di Amerika, ya. Karena dampak daripada inflasi yang tinggi terus kemudian menghantam pada konsumsi dalam negerinya. Sehingga kalau kemudian nanti ada gagal bayar yang kemudian harus berdampak kepada pemangkasan anggaran, nah ini dampaknya kembali akan menghantam konsumsi dalam negeri Amerika, yang artinya prospek ekspor kita, ya, sebagai salah satu mitra Amerika itu akan terganggu, terutama sektor-sektor tertentu yang memang sangat bergantung pada pasar di sana, gitu ya. Nah, tapi channelnya sebetulnya kalau kita berbicara pengaruh dari ekonomi Amerika bukan hanya itu ya. Jadi salah satunya juga di pasar keuangan ya, termasuk misalnya di 2022 kemarin ketika inflasinya sangat tinggi, The Fed kemudian menaikkan tingkat suku bunga, ini kan lantas mempengaruhi negara-negara lain untuk harus menaikkan tingkat suku bunga acuannya di bank-bank sentral di negara lain termasuk juga di Indonesia. Karena untuk menghindari capital outflow dari negara-negara emerging market ya ke Amerika. Nah ini tidak lepas juga karena dominasi US dollar dalam perdagangan dunia. Gitu Mbak. Ya Mas Faisal, ini sekarang semua headline berita banyak sekali yang bilang gagal bayar utang Amerika Serikat ya. Seperti apa sebenarnya ekonom melihat potensi gagal bayar utang Amerika Serikat? Apakah mereka benar-benar bisa gagal bayar, Mas Faisal? Ya, gini sebetulnya akar permasalahannya adalah karena selalu pembiayaan publik di Amerika itu belanjanya selalu lebih besar daripada penerimaan, ya. Ketika belanja lebih besar dari penerimaan, maka pasti akan terjadi defisit, dan defisit itu terus terjadi dari tahun ke tahun, ya. Sehingga kalau diakumulasikan makin lama makin meningkat. Nah, ada ceiling yang ditetapkan, ya, ceiling atau batas atas utang, ya, atau defisit atau juga utang lah, ya, atau total dari pemerintah Amerika yang itu dari tahun ke tahun dimonitor dan disepakati ya antara pemerintah federal dengan Kongres ya, dengan DPR-nya. Nah lalu yang terjadi ya sebetulnya karena ini terjadi terus dari sejak kalau kita dihitung sebetulnya dalam 82 tahun terakhir itu Amerika itu terus menaikkan batas atas ceiling untuk utangnya sebanyak lebih dari 100 kali ya. Nah jadi sudah menjadi kebiasaan ini sebetulnya. Jadi yang terjadi akhir-akhir ini atau kekhawatiran akhir-akhir ini terjadi juga sebetulnya sudah dilakukan kalau kita lihat dari pengalaman ke belakang. Jadi gagal bayar itu pasti akan dihindari ya, baik oleh pemerintah dan juga oleh Kongres ya. Jadi biasanya selalu akan dicapai kesepakatan baru ya untuk supaya tidak terjadi dampak yang buruk bagi ekonomi Amerika Serikat. Jadi artinya ceilingnya biasanya hampir pasti akan selalu dinaikkan. Nah, kalau dinaikkan, nah ini dampak terhadap ekonomi domestik Amerika bisa dihindari, termasuk juga dampak ke global ya.
Nah, tapi tentu saja ada juga efek sampingnya. Kalau kemudian debt ceiling itu dinaikkan, nah biasanya juga yield dari surat utang Amerika juga akan meningkat. Kalau yield meningkat, maka ini akan mendorong peningkatan surat utang di negara-negara lain, termasuk juga di Indonesia. Nah, jadi ini akan mempengaruhi juga ya dari sisi biaya kredit dan lain-lainnya ya di sektor real ya. Baik Mas Faisal, ini sepertinya sudah ada strategi ke depannya dan tidak kemungkinan kecil begitu ya Amerika Serikat ini akan gagal bayar. Dan bagaimana tren dolar Amerika Serikat ke depannya, Pak? Ya, kalau kemudian debt ceiling baru itu disepakati, maka ini tentu saja akan berdampak yang seperti saya katakan tadi, akan ada peningkatan dari yield atau imbal hasil dari obligasi surat utang di Amerika. Nah, ini tentu saja akan mempengaruhi pasar perdagangan di capital dan juga capital flow ya, dan artinya permintaan terhadap dolar cenderung jadi lebih menguat ya, karena yieldnya tadi lebih tinggi ya, dan ini biasanya direspon oleh negara-negara lain juga untuk meningkatkan yield. Tapi yang jelas adalah kecenderungannya memang tekanan terhadap mata uang negara-negara emerging markets akan meningkat ya, termasuk terhadap rupiah. Nah, tapi kalau saya melihat dampak terhadap rupiah, karena akhir-akhir ini rupiah itu cenderung lebih kuat ya, relatif terhadap kalau dibandingkan dengan mata uang lainnya di emerging market ya, bahkan akhir-akhir ini justru menguat terhadap dolar ya. Artinya kecenderungan untuk capital inflow akhir-akhir ini lebih besar ya, sehingga kalau nanti ada dampak karena kenaikan yield atau imbal hasil obligasi di Amerika, nah ini memang akan ada pengaruhnya ya. Tapi saya melihat pengaruhnya tidak terlalu besar ya. Kecenderungan memang akan menguat dolarnya, tapi tidak akan terlalu signifikan ya. Karena kondisi fundamental Indonesia sekarang relatif lebih kuat dibandingkan negara-negara lain. Mungkin negara-negara emerging market yang lain saya rasa akan lebih rentan ya. Baik, jadi ini rupiah relatif masih aman ya, Mas Faisal. Dan relatif aman menurut saya. Baik, Mas Faisal, tadi Anda juga menyebut memang dampaknya ini ke padat karya. Seperti kita lihat ada gelombang PHK juga di beberapa pabrik baju dan sepatu seperti itu. Tapi apakah ya Mas Faisal, efek krisis utang Amerika Serikat ini Indonesia juga bisa melihat ada peluang dan bisa ketiban cuan juga? Apakah ada momentum yang bisa kita manfaatkan? Ya. Jadi artinya kekhawatiran akan resesi yang terjadi di Amerika, seandainya tidak dilakukan tidak disetujui kenaikan ceiling utang Amerika, ini bisa dihindari. Artinya kekhawatiran itu akan ada transmisi resesi dari Amerika ke negara-negara lain itu lebih bisa diminimalisir ya. Tapi biar bagaimanapun memang perlu tetap ada antisipasi, karena tadi ya efeknya tadi terhadap currency ya, terhadap nilai tukar rupiah. Yang kedua juga adalah sebetulnya tanpa ada isu default utang di Amerika saja, sebetulnya resesi sudah terjadi di banyak negara ya, di beberapa negara ya. Kalau kita ingat lihat terakhir Jerman itu sudah dinyatakan resesi walaupun mild recession. Singapura ya baru ini juga sudah 2 kuartal kontraksi. Jadi artinya dalam kondisi di mana walaupun default utang itu sudah diatasi di Amerika, tetap kita perlu mengantisipasi bahwa kondisi global sekarang ini memang belum terlalu kondusif ya, tidak baik-baik saja. Artinya yang perlu diantisipasi bagi pemerintah adalah bagaimana memperkuat dari kebijakan dalam negeri ya, untuk memperkuat perekonomian dalam negeri dari sisi konsumsi ya, menjaga daya beli. Yang kedua adalah dari sisi memperkuat sektor-sektor atau pelaku iklim usaha ya, termasuk diantaranya adalah usaha kecil menengah dan sektor-sektor terutama yang banyak bergantung pada perekonomian luar gitu ya. Baik, Mas Faisal, ini sangat penting untuk menyusun strategi dalam negeri, dan tentunya kalau misalnya kita balik lagi ke utang pemerintah Amerika Serikat ya, sebesar 31,38 triliun dolar, merupakan sekitar 22% lebih dari nilai semua barang dan jasa yang akan diproduksi dalam ekonomi Amerika Serikat tahun ini. Dan Jepang dan Tiongkok adalah pemegang terbesar dengan masing-masing sekitar 1 triliun dolar. Bagaimana Anda melihat komposisi utang ini? Karena melihat Jepang dan China adalah pemegang utang terbesar. Ya, memang
jika satu negara banyak bergantung utangnya pada pinjaman dari luar ataupun kepemilikan surat utangnya banyak dari luar, ini kerentanannya memang tinggi ya. Termasuk juga kalau Amerika struktur utangnya banyak dipengaruhi atau banyak dipegang sebetulnya oleh Tiongkok ya. Ini juga sebetulnya kerentanannya tinggi. Nah, jadi itu mestinya menjadi lessons learned bagi kita, perlu terus menjaga struktur utang kita supaya satu ya terhadap PDB-nya, tapi juga dari sisi seberapa besar ya utang luar negeri atau kepemilikan surat utang yang dimiliki oleh asing atau yang denominasinya mata uang asing ya. Nah, ini menjadi sangat penting ya, karena Amerika pun sebetulnya juga waspada dalam kondisi struktur utang yang seperti itu. Ya, dan di antaranya lalu kemudian yang lain juga adalah tapi Amerika sendiri di sisi yang lain memang punya dominasi atau keuntungan dari sisi misalkan dolarnya ini juga kan dipakai secara meluas di dunia dan juga dalam perdagangan minyak. Nah, ini yang bisa lebih meredam ya perekonomian di Amerika walaupun dari sisi struktur utangnya itu banyak dimiliki asing. Nah, tapi kalau negara-negara yang tidak punya privilege seperti Amerika yang dolarnya itu dominan ya, nah ini tentu saja kerentanannya akan menjadi lebih tinggi gitu sih ketika surat utang lebih banyak dalam mata uang asing atau dimiliki oleh asing. Baik Mas Faisal, kami akan terus memantau isu krisis utang ini bukan hanya dari Amerika Serikat aja, tapi banyak negara lain juga mempunyai potensi krisis utang. Terima kasih Mas Faisal sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business dan Referensi. Baik, terima kasih.